Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henry Wijayanti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Sarjana Wirata Taman Siswa Yogyakarta. Saya lagi melaksanakan praktik baik siklus 2 di SMA N1 Hilirang Gumanti di kelas 12 MIPA 2 dengan materi kaidah pencacahan dan submateri permutasi dan kombinasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya pagi ini berada dalam keadaan baik dan sehat. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Lalu pimpin doa Anda, sama. Saya buka doa. Baik, terlebih dahulu itu akan mengecek kehadiran Anda semua ya. 12.42. Fadilah Fairi Gina Bir mana Bir Kamila Nurul Fadila. Terima kasih ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita dulu membuat kesepakatan kelas. Coba lihat kesepakatan kelas. Yang pertama, saling menghargai teman dengan segala perbedaan yang ada, menghormati guru dan seluruh anggota kelas, berbicara apabila sudah dipersilakan, menjaga kebersihan dan ketentraman kelas, mendengarkan ketika teman berpendapat, saling berkolaborasi dengan sesama anggota kelompok. Setuju tidak dengan kesepakatan kelas depan? Kita ada yang berpendapat? Oke, kita setuju ya dengan kesepakatan kelas yang sudah kita bikin. Nah, kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita ice breaking terlebih dahulu ya, kita berjoget dulu. Ya. Oke, begitu silakan semuanya berdiri di kepala. Terima kasih, silakan duduk kembali. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, Ananda diharapkan mampu menentukan banyaknya cara untuk menyelesaikan masalah kontekstual menggunakan aturan permutasi dan kombinasi melalui pengamatan dan diskusi kelompok. Yang kedua, Ananda diharapkan mampu menganalisis masalah kontekstual yang menggunakan aturan permutasi dan kombinasi melalui pengamatan dan diskusi kelompok. Yang ketiga, Ananda diharapkan mampu menyajikan model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi dan kombinasi. Yang keempat, Ananda diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan permutasi dan kombinasi. Jadi itu tujuan pembelajaran hari ini akan kita capai. Nah, selanjutnya, siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Siapa yang masih ingat? Apa itu aturan penjumlahan? Siapa yang masih ingat? Coba tunjuk tangan.
Ada yang itu lingkungan apa itu aturan penjumlahan? Ada masih ingat? Kalau aturan penjumlahan harus dipilih satu. Kalau sekalian bisa dipakai secara bersamaan. Oke ya. Untuk aturan penjumlahan berarti salah satu saja yang kita pakai, sementara perkalian kedua-duanya langsung kita pakai atau kita pilih. Oke, berarti untuk kita belajar aturan permutasi dan kombinasi kita sudah paham dulu penjumlahan dan perkalian. Kemudian ada lagi faktorial. Siapa yang masih ingat itu faktorial? Ya, misalnya ibu punya 5 faktorial, berapa itu? Berarti satu orang saja. Coba Samira. Kalau 5 faktorial berarti berapa? 5 dikali 5 dikali 3 kali 2 dikali 1. Iya, berarti apa itu faktorial? Apa itu faktorial? Masih ingat? Faktorial? Iya, betul ya. Oke, nah kalau paham, masih ingat dengan penjumlahan perkalian dan faktorial, tapi kita bisa lanjut ke permutasi dan kombinasi. Karena kita mencari permutasi dan kombinasi kita itu akan menggunakan faktor. Iya. Oke, nah sebelum kita mulai berjalan silakan anda semua keluarkan buku matematikanya dan buku pakainya. Oke, siapkan semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan dulu langkah-langkah yang akan kita laksanakan, yang akan kita lakukan. Setelah ini nanti kita akan membentuk kelompok, kemudian Ibu akan membagikan data PD dan remaja. Nanti Anda akan diskusi secara berkelompok, menyelesaikan masalah yang ada di dalam LKPD. Kemudian silakan dibuat laporan hasil diskusinya di dalam LKPD tersebut nanti presentasi ke depan. Karena ada 3 soal, berarti satu kelompok maju untuk satu soal. Oke, paham? Yang intinya yang pertama dulu, Anda perhatikan permasalahan yang ada di depan. Akan kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari ya.
dari sekarang motor di depan kan. Kalau dua motor harus maju, artinya dua motor itu kan berdekatan. Jadi di berapa dua motor itu berarti ada kunci ya kan? Ya, lanjut. Oke, langkah 3. Kan bisa dipakai. Kita setelah tadi untuk presentasi karena tidak ada pemaparan, untuk satu pemaparan satu dua ya. Setelah dua adalah 10 cara. Oke. Nah, kita lanjut dulu untuk permasalahan selanjutnya. Silakan untuk permasalahan yang nomor 3 kepada kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan permasalahan ketiga. Saya Rifra Purwanda. Saya Tiara Purmayani. Saya Asata Saya Anissa. Yang akan disampaikan oleh Asibatul Rahman. Soalnya di Universitas Sarjana Wijaya Wiyaka, Taman Siswa akan diadakan lomba Olimpiade Sains, salah satunya Olimpiade Matematika. SMA 1 Jakarta ikut berpartisipasi dalam lomba Olimpiade Matematika tersebut dengan mengirim kontingen yang terdiri atas 5 siswa, yang akan dipilih dari 5 siswa putra dan 4 siswa putri. Jika SMA 1 Yogyakarta mengirim kontingen dapat 2 siswa putra, tentukan pada cara kontingen yang dapat dibentuk. Langkah pertamanya, yang diketahui pada soal disebutkan dalam lomba Olimpiade tersebut akan dikirim 5 orang kontingen sebagai perwakilan yang terdiri dari 2 putra dan 3 putri. Yang ditanyakan yaitu banyak cara kontingen yang akan dibentuk. Kami menggunakan cara kombinasi karena tidak memperhatikan urutannya. Pada cara kombinasi digunakan rumus seperti teman-teman bisa melihat penjelasan kombinasi putra dan putri. Hasil dari kombinasi putra adalah 15 dan putri 4. Keduanya dikalikan sehingga terdapat 60 cara. Jadi dapat disimpulkan bahwa banyak cara memilih kontingen yang dapat dipresentasikan ditentukan 5 orang kontingen yang terdiri dari 2 putra dan 3 putri dengan menggunakan cara kombinasi terdapat sebanyak 60 cara. Apakah ada kritik atau saran dari teman-teman? Nomor 2, 3, 4. Sama? Sama persis? Yang ingin bertanya ada? Yang ingin menanggapi? Pas? Sama? Oke, berarti kalau untuk permasalahan yang 3, kelompok 1 menggunakan kombinasi. Kenapa dipakai kombinasi? Dan tidak Memilih
Berdoa